di situ. Dia hanya mengikuti maunya orang tua, ambisi orang tua. Orang tua tidak menghargai kelahiran anak sebagai tamu agung. Orang tua malah mencetak anak harus menjadi seperti dirinya sendiri. Jangan-jangan kita semua selama ini jadi orang tua yang otoriter. Dan itu penghalang kebenaran. Makanya nanti suatu saat ya, saya akan buka parenting. Harus diubah cara berpikir kita. Hargai anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta ini untuk dihormati. Yang punya rencana hebat dengan anak kita bukan kita orang tuanya. Yang punya rencana hebat dengan anak kita adalah Dia Sang Pencipta. Kita hanya kelewatan saja kelahiran. Dan jangan lupa, yang melahirkan anak kita bukan ibunya. Ibu itu hanya kelewatan saja untuk lahirnya seorang anak. Yang melahirkan dia adalah Dia Sang Pemilik semesta. Masih menyangkal? Ibu-ibu gak bisa ngeden kalau tidak ada nafas. Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran Dia? Siapa yang melahirkan anak kita? Allah lewat rahim kita. Kita itu hanya kelewatan lahir. Ini saya sedang berbicara kesadaran. Dan sekarang saya bukan sedang ceramah, tapi sedang hipnoterapi. Nanti jangan heran, alam bawah sadar kita akan dibuka semuanya setelah ini. Sehingga kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Yuk, urusan pendidikan, urusan pekerjaan, bahkan urusan jodoh pun orang tua ikut campur. Senang kepada si A, tidak senang kepada si B. Bahkan ketika anak punya pilihan pun datang otoritas orang tua. Kalau kamu memilih dia, sudah keluar dari rumah. Wah, seperti itu. Orang tua semacam apa yang semacam itu? Itu karena tidak mengerti kalau anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk dihormati, untuk dihargai. 2. Membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita. Saya jujur mau tanya, apakah kita mengerti kebutuhan anak kita? Jangan-jangan kita tidak mengerti kebutuhan mereka, dan mereka hanya dicekoki sesuatu yang dianggap dibutuhkan oleh mereka oleh kita, padahal bukan kebutuhannya. Mungkin saja mereka tidak butuh uang yang banyak, hanya butuh komunikasi, hanya butuh makan bareng. Dan banyak orang tua, kalau sudah dia mencukupi uang, asal ditransfer, cukup. Padahal banyak anak yang menjerit. Kenapa? Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh transfer. Saya hanya butuh pelukan, hanya butuh rangkulan. Anak-anak saya sudah besar semua. Sampai sekarang. Yang sudah nikah pun masih butuh pelukan saya. Karena dengan satu pelukan, dua pelukan ketika bertemu, mereka merasa tenang. Dan ternyata pelukan itu adalah healing, menyembuhkan. Bayangkan, pelukan aja yang murah tidak mereka terima. Dan kita menganggap seakan-akan uang adalah segalanya. Mereka cuma butuh komunikasi. Mereka butuh diperhatikan untuk tumbuh menjadi anak yang hebat. Apa yang terjadi? Orang tua yang tidak komunikasi dengan anaknya, dijejali uang yang banyak, salah jalan. Saya 9 tahun pernah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di sekolah hebat di Bandung. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tahu persis apa yang dilakukan anak murid. Dan mereka membelanjakan uang itu untuk sesuatu yang sesungguhnya akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. 3. Yang menghalangi kebenaran itu datang tidak mengenali wajah asli kita sendiri. Awas, ada 2 wajah kita. Wajah lahir kita dan wajah batin kita. Itulah pentingnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Kenali wajah lahir kita, kenali wajah batin kita. Hadirin, ketika kecil saya mulai bertanya, kenapa ya manusia kok wajahnya lain-lain? Saya satu keluarga saja gak ada yang sama.
Apalagi saya mencermati 8 miliar penduduk bumi sekarang, wajahnya nggak ada yang sama. Pertanyaan itu ternyata tidak gampang hadirin dijawabnya. Saya pernah bertemu beberapa orang yang saya anggap sudah matang keilmuannya. Kenapa wajah manusia berbeda? Semua jawabannya takdir. Kalau takdir berarti Allah semena-mena dong. Ingin bikin wajah si ini begini, ingin wajah ini begini, ingin bikin wajah ini mancung, ingin wajah ini pesek. Begitu? Allah lagi yang disalahkan. Ternyata setelah saya belajar keliling, bahkan keliling dunia, saya belajar banyak tradisi, saya ketemu jawabannya. Ternyata yang menentukan wajah kita adalah diri kita sendiri. Wajah kita dibangun oleh data kita. Nah, secara mikrobiologi ternyata tubuh kita dibangun oleh sel. Sel di dalamnya ada DNA. Satu sel ada satu DNA. Ternyata di DNA itu ada data kita. Dan kita terbentuk oleh data kita sendiri. Saya beruntung, saya pernah belajar tentang DNA lebih dalam. Sampai rantai polimernya DNA saya pernah belajar. Saya pernah memecahkan dengan komputer, ya, dengan komputasi. Itu memecahkan orbital molekulnya DNA. Bukan orbital atom, orbital molekul. Saya belajar aljabar linear lebih 8 bulan untuk membuat sistem komputasi memecahkan sistem polimer dari DNA. Jadi kalau sekarang orang mengatakan bahwa DNA itu bisa menyimpan data, tidak heran bagi saya. Saya sudah tahu secara mikro isinya seperti apa. Karena pernah menghitungnya. Saya pernah belajar yang namanya persamaan Hartree-Fock. Itu tidak bisa dipecahkan dengan cara manual. Harus belajar aljabar linear, itu pun harus menggunakan komputasi. Tidak bisa dihitung secara manual. Jadi ternyata yang menentukan wajah kita adalah data kita masing-masing. Kenapa wajah kita saat ini seperti ini? Itu datamu. Karena semua kita datang ke dunia ini untuk menyelesaikan 3 hal. 1, ada utang karma yang harus dibayar. 2, ada pekerjaan masa lalu yang belum selesai. 3, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Percaya sama saya, kita datang ke dunia tidak akan keluar dari situ. Begitu kita sadar dengan itu, mohon maaf, ketika kita disakiti orang, kita tidak buru-buru marah. Oh, jangan-jangan saya pernah menyakiti dia, entah di kehidupan yang mana. Karena tidak mungkin tiba dia menyakiti saya kalau saya tidak mengundangnya. Oh ya Allah, kalau ini adalah cara Engkau untuk melunasi utangku, agar aku terbebas dari utang ini, dan agar aku bisa kembali kepadamu dalam keadaan suci, it's okay, no problem. Kemampuan kita menerima itu lebih besar. Jangan-jangan wajah lahir kita saja sampai sekarang kita tidak kenal. Kita cuma tahu besarannya saja. Kita cuma tahu luarnya saja, dalamnya kita nggak tahu. Bahkan kalau saya tes, Anda tahu nggak cara berpikir Anda? Ini masalah fisiologinya, psikologinya. Cara berpikir kita aja kita nggak tahu. Yuk, yang laki-laki saya tanya. Tahu nggak cara laki-laki berpikir seperti apa? Laki-laki itu ternyata otak kiri dan otak kanannya tidak punya corpus callosum.